Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang cerah ini kita bisa melanjutkan materi kajian Tazkiyatun Nufus, membahas berbagai macam amalan hati. Yang terakhir kita bahas adalah tentang tawakal. Tawakal bersandar kepada Allah dalam usaha untuk mendapatkan maslahat dan terhindar dari mara bahaya. Yang mana orang yang bertawakal, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dengan 2 T, ya, takwa dan tawakal, ya, maka seseorang akan cukuplah 2 T ini, takwa dan tawakal, untuk meraih kemaslahatan untuk agama dan dunianya. Demikian pula seseorang yang bertawakal sepenuhnya seperti seekor burung, maka akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan penting dalam masalah tawakal ini, bahwasanya orang yang tawakal itu juga harus maksimal di dalam mengambil sebab, dalam berikhtiar, dalam berusaha. Sehingga kemarin kita sampai pada 3 macam hubungan antara tawakal dan mengambil sebab. Teman-teman bisa dibuka halaman 99, ya, 99. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada wal a'malul lati ya'maluhal abdu salasatu aqsamin. Wal a'malul lati ya'maluhal abdu salasatu aqsamin. Dan amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba itu ada 3 macam. Jadi amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba itu ada 3 macam. Apa saja? Ahaduha at-ta'atul lati amarallahu biha ibadahu. Amal yang dikerjakan seorang hamba adalah ketaatan yang Allah perintahkan dengannya para hambanya. Wa ja'alaha, dhamirha kembali kemana ini? At-ta'at. Nah, kembali ke sini. Ya, at-ta'at. Wa ja'alaha, dan Allah menjadikannya sababan. Sababan kenapa nasab? Apa? Maf'ul li ajlih. Ada yang lain? Iya, maf'ul bih kedua. Jadi ha ini maf'ul bih pertama dan sababan maf'ul bih kedua. Karena ja'ala itu adalah di antara fi'il yang punya 2 maf'ul bih. Ya, ha maf'ul bih pertama, sababan maf'ul bih kedua. Yang mana Allah menjadikan ketaatan tersebut, menjadikannya sebab
linnajati, untuk selamat, minan nari, selamat dari neraka, wa dukhulil jannati, dan masuk surga. Jadi ketaatan itulah yang menjadi sebab selamat dari neraka dan sebab masuk surga. Fahada, maka macam amalan yang ini, la budda min fi'lihi. La budda itu artinya apa? Harus. La budda min fi'lihi, harus dikerjakan, harus dilakukan. Dan terkadang la budda itu kita terjemahkan apa? Selain harus, pasti, ini ya, sesuai dengan siaknya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menerjemahkan la budda, kadang harus dan kadang pasti. Fahada la budda min fi'lihi, jadi amal ketaatan yang bisa menyelamatkan dari neraka dan memasukkan ke surga itu harus dikerjakan. Ma'at tawakkuli 'ala Allahi 'azza wa jalla. Nah, teman-teman, kita enggak boleh lupa bahwasanya dalam melaksanakan ketaatan itu harus bertawakal kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Ketika kita mau sholat, puasa, bahkan dalam thalabul ilmi seperti ini, kita pun harus bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah. Bismillah tawakal, yang penting masuk terus. Bismillah tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengambil sebab, ikhtiar sungguh-sungguh, tawakal. Nanti hasilnya diserahkan kepada Allah. Yang mudah-mudahan nanti lulus mahat ilmi bisa membaca kitab-kitab para ulama seperti membaca buku bahasa Indonesia. InsyaAllah ya. Jadi kita targetkan bagaimana Ramadan berikutnya itu kalau baca Al-Quran seperti membaca apa? Buku bahasa Indonesia. InsyaAllah membaca Al-Quran kita larut dalam kisah-kisah cerita dalam Al-Quran. Ya. Siapa yang pernah membaca terjemahan Al-Quran selesai dari awal sampai akhir? Nah, itu penting juga. Karena kan teman-teman kalau lihat pamflet mahat ilmi, apa visi misi yang pertama? Iya, bisa membaca, menerjemahkan dan memahami bahasa Arab, Al-Quran, hadis dan kitab-kitab para ulama. Ini yang penting kita apa? Bertawakal kepada Allah. Wal isti'anati bihi alaihi, dan meminta pertolongan bihi ini adalah kepada Allah, billah, isti'anah billah, alaihi, atas apa? Atas amalan tersebut. Wal isti'anati bihi alaihi, tawakal dan jangan lupa untuk wasta'in billah. Jadi semangat saja kan gak cukup. Sabda Nabi apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Setelah itu apa? Jangan lupa wasta'in billah. Kenapa ya ikhwah harus isti'anah, minta pertolongan kepada Allah? Fa innahu la haula wala quwata illa bihi. Karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita mendengar ada mbah-mbah yang salah membaca, salah ucap, kita luruskan. Nah, sebagian mungkin bacanya wala wala quwata. Ya, wala wala quwata.
Biasanya kita dengar kalau ada yang ujub pas undangan itu ya. Ada yang wala-wala kuwata. Kenapa harus bersandar tawakal dan isti'anah kepada Allah? Karena wa ma syaa subhanahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Iya, ikhwah. Apa saja ma di sini ma apa? Ma mausul. Di umum. Apa saja yang Allah kehendaki kana pasti terjadi. Karena itu terjadi. Kan kun fayakun. Ya. Wa man lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kita masih punya peluang besar untuk bisa menguasai kitab-kitab para ulama. Kalau rajin kita menghatamkan kutip-kutip kecil itu ya. Ada kutip kecil bagus, bahasanya mudah, kita katamkan. Insya Allah nanti akan banyak kosakata yang kita miliki. Dan nanti akhirnya akan membantu, memberikan kemudahan dalam membaca. Karena di antara sebab kita masih kesusahan dalam membaca, intinya bisa baca pas itu kan paham maknanya. Kalau paham makna itu tahu ini fa'il, ini maf'ul bih, ini ya. Nah, di antara kiat bisa paham adalah apa? Memperbanyak kosakata, memperbanyak mufradat. Dan tidak harus sehari 5 mufradat, sehingga 30 hari berapa? 150 mufradat. Tidak harus demikian. Yang penting kalau kita baca kitab satu lembar ada kosakata yang enggak tahu, harus cari di kamus. Itu yang harus kita biasakan, jangan dilewati. Kalau dilewati nanti enggak nambah kosakata. Kita dapat status bahasa Arab, contoh ya. Dapat status bahasa Arab itu, status pendek itu bahasa Arab, cari di kamus. Artinya apa? Dengan begitu ikhwah, dengan sering menghatamkan kayak kitab-kitab, kutip-kutip itu kan kitab-kitab yang ringkas, itu akan memperbanyak kosakata dan melatih kita membaca, menerjemahkan dan memahami. Jadi insya Allah seseorang yang ingat bahwasannya la haula wala quwata illa billah, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau kita ingat ini, insya Allah kita akan kuat di dalam tawakal dan bersandarnya kepada Allah. Wa man qassara fi syai'in mimma wajaba alaihi min dalika, barang siapa yang qassara taksir. Qasir itu kan secara asal pendek ya. Maksudnya adalah barang siapa yang lalai taksir fi syai'in pada sesuatu mimma wajaba alaihi dari apa yang wajib atasnya min dalik dari hal tersebut. Maksudnya adalah siapa yang melalaikan kewajiban, istahaqqal uqubata, maka dia berhak mendapatkan hukuman uqubah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, syar'an wa qadaran, baik hukuman secara syar'i maupun hukuman secara qadari. Qala Yusuf bin Asbad. Qala Yusuf ibnu Asbad. Tadi bacanya qala Yusubnu gitu ya. Karena ini mamnu minas sorfi. Kenapa mamnu minas sorfi Yusuf? Ajam. Nama non Arab.
Berkata Yusuf bin Asbat, ini agar kita benar dalam bertawakal dan berikhtiar. Yuqalu, ada yang mengatakan, dikatakan i'mal amala rajulin la yunjih ila amaluhu. Nah, ini untuk ikhtiar, semangat mengambil sebab, semangat beramal. I'mal amala rajulin, beramallah dengan amalan seseorang dengan meyakini apa? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali amalannya. La yunjihi, tidak ada yang menyelamatkannya kecuali amalannya. Ini yang harus kita kuatkan ya ikhwah. Yang menyelamatkan kita dari siksa kubur, menyelamatkan dari siksa neraka adalah amal kita. Yang harus kita yakini nanti yang bermanfaat di alam kubur, bermanfaat di akhirat adalah amal kita. Bukan harta, bukan jabatan. La yunsihi ila amaluhu. Ini kan berarti apa? Menunjukkan apa? Semangat. Mengambil sebab, ikhtiar. Wa tawakkal. Nah, ini tawakkal. Wa tawakkal tawakkula. Tawakkula kenapa nasab ya ikhwah? Apa? Bapak Didi Panca? Maf'ul bih. Ada yang lain? Kalau ada yang lain berarti pertanda. Pertanda ada jawabannya lain. Iya, maf'ul mutlak. Ingat kalau ada fi'il dan muncul masdarnya yang nasab, apa kaidahnya? Ada fi'il dan muncul masdarnya yang nasab. Maka apa? Maf'ul mutlak. Seperti i'mal amala. Amala kenapa nasab? Maf'ul mutlak. Fungsinya apa di sini? Maf'ul mutlak di sini fungsinya apa? Fungsinya apa ini? Bapak Nurholis? Fungsi maf'ul mutlak di sini sebagai apa? Taukid. Ada yang lain? Apa? Mas Susila? Ya, menerangkan jenis. Kalau maf'ul mutlaknya ada mudhof ilaih, ini ada mudhof ilaihnya ya. Maka maf'ul mutlak tersebut fungsinya untuk menerangkan jenis. Ingat fungsi maf'ul mutlak ada 3. Litaukid, li bayani nau'il jins, li bayanil adad. Maf'ul mutlak fungsinya untuk penguat, untuk menerangkan jenis, dan untuk menerangkan bilangan. Kapan maf'ul mutlak itu untuk penguat? Jika nggak ada mudhof ilaih dan nggak disifati, nggak ada naatnya. Jadi kalau maf'ul mutlaknya itu tidak mudhof, ya tidak ada mudhof ilaihnya dan tidak ada naatnya, maka fungsinya apa? Penguat, taukid. Yang kedua, menerangkan jenis kapan? Jika maf'ul mutlaknya ada mudhof ilaihnya dan atau disifati. Ada mudhof ilaih atau ada naat. Jadi kalau maf'ul mutlaknya ada mudhof ilaihnya atau ada naatnya, maka apa? Fungsinya untuk iya. Nah, sebenarnya enak kita kalau pakai seperti ini ya. Kita kan nggak perlu, maksudnya apa? Nggak perlu papan tulis. Lain kali kita maksimalkan. Contohnya kan kita pengen nulis apa gitu ya.
pengen menerangkan di papan tulis kan apa? Sama. Nah, kalau menerangkan di sini, insya Allah lebih apa? Lebih cepat. Contohnya apa? Sirtu sayra Zaidin. Nah, ini kan ada contohnya. Nah, seperti ini kan bisa kita besarkan. Nah, dan kita akan bisa apa? Sirtu sayra Zaidin. Nah, seperti ini kita bisa besarkan gini dan tidak perlu nulis. Bisa kita manfaatkan ya. Ini kok nggak sama ini, kenapa ini? Belum di blok, iya benar. Nah, sirtu ini kan dari saro. Apa ya? Saro. Sirtu sayra Zaidin. Ini asalnya kan saro bersambung dengan domir tu. Menjadi apa? Sirtu. Sair ini kan masdarnya. Sirtu sayra Zaidin. Ya kalau kita pengen apa namanya, harus tambah ini. Tapi harus hafal. Harus apa? Harus hafal. Kalau nggak terbiasa nggak hafal ya. Ini bisa juga karena apa? Kepepet. Kepepet akhirnya bisa. Dulu ketika awal nulis kayak gini pakai ini loh, keyboard. Pakai keyboard. Nah sekarang alhamdulillah, nah ini pakai keyboard. Nah sekarang tidak ada tulisan bahasa Arab pun hafal. Karena terpaksa. Terpaksa skripsi, tesis pakai bahasa Arab, jadi alhamdulillah hafal sendiri. Sirtu sayra Zaidin. Nah ini apa? Ini kan ada fi'il dan muncul apa? Muncul masdarnya. Ada fi'il, muncul masdarnya. Maka masdarnya maf'ul mutlaq. Dan ada mudhaf ilaihnya alias maf'ul mutlaqnya mudhaf. Maka ini untuk menerangkan apa? Jenis. Atau yang lainnya bisa apa? Disifati. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah sirtu sayron hasanan. Ya. Contohnya adalah sirtu sayron hasanan. Ya. Ini juga sama. Menerangkan apa? Jenis. Saya berjalan dengan jalan yang baik. Nah, ini jika ada mudhaf ilaihnya atau jika ada naatnya, maka apa? Menerangkan jenis. Beda kalau apa ikhwah? Kalau li bayanil adat, maka contohnya seperti apa? Qara'tu salasa marratin. Nah ini kapan ya ikhwah? Jika bilangan. Jadi qara'tu salasa marratin. Contohnya mungkin kalau seperti ini mungkin yang lebih apa namanya, bukan marratin nggak masuk ya, karena dia nggak ada masdarnya. Seperti ini. Darabtu salasa dorobatin. Nah ini darabtu salasa dorobatin. Mana maf'ul mutlaknya? Ini adalah maf'ul mutlaknya. Tahunya dari mana? Dari mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya ini kan adalah dari fi'il doroba. Dari fi'il apa? Doroba. Gitu ya, dari fi'il doroba. Jadi kalau bilangan itu yang jadi maf'ul mutlak bukan masdarnya, tapi apa? Bilangannya. Adapun masdarnya jadi mudhaf ilaih.
Kembali ke sini ya ikhwah. Jadi tawakal wa tawakkal tawakkula rajulin, dan tawakallah dengan tawakalnya seseorang, la yusibuhu illa ma kutiba lahu, dengan meyakini bahwasannya la yusibuhu tidak menimpanya, ya, la yusibuhu tidak menimpanya, illa kecuali ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan untuknya. Namanya tawakal. Tawakal kepada Allah dengan yakin bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Kalau seperti ini berarti apa? Nggak takut dibegal ya? Nggak takut dibegal ya? Yang penting kalau mau malam-malam ya pergi sendirian, jangan lupa bawa parang atau bawa pedang gitu, atau bawa pistol mainan untuk nakut-nakuti. Ini macam yang pertama ya ikhwah, bahwasanya harus kita pahami, harus kita yakini ya, dalam melaksanakan ibadah, ketaatan itu butuh tawakal. Kalau kita nggak tawakal kepada Allah, kita nggak mampu. Contohnya kita punya azam, punya cita-cita Ramadan ini pengen khatam 5 kali. Harus tawakal kepada Allah. Jangan bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Kalau tawakalnya benar, bersandarnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan kemudahan sehingga bisa khatam 5 kali. Betapa banyak seseorang itu ingin mencapai target tertentu, tapi dia nggak tawakal kepada Allah, akhirnya nggak kecapean. Karena apa? Bersandar kepada dirinya yang lemah. Al-qismus tsani. Dibaca Bapak Rohayadim atau yang dekat Mas Ahmad? Ya. Mas Ahmad dulu. Al-qismus tsani ma ajarallahu al-'adata bihi fid dunya wa amara 'ibadahu bi ta'atihi kal akli 'inda al-ju'i wa syurbi 'inda al-'atshi wal istidlali min al-harri wa tadaffu'i min al-bardi wa nahwi dhalika. Fa hadha aidan wajibun 'ala al-mar'i ta'ati asbabihi wa man qassara fihi hatta tudarrira bitarki Hatta tadarrara bitarkihi ma'al qudrati al istimalihi fa huwa mufarritun yastahiqqul uqubata. Iya, syukran ala husni al-qira'ah. Al-qismu tsani, macam yang kedua, ini berkaitan dengan amalan yang dilakukan seorang hamba. Ma ajra. Ma di sini ma apa ikhwah? Ma mausul. Ma ajrallahu al-'adata bihi. Kan ajra itu kan yujri. Itu apa yang Allah ya ajrallahu al-'adata bihi, memberlakukan ya al-'adah, kebiasaan dengannya. Maksudnya adalah apa yang Allah menjadikannya sunnatullah, apa yang berlaku sesuai dengan kebiasaan. Biasanya kalau orang makan apa? Kenyang, kan gitu ya. Kalau minum hilang haus. Kalau nikah punya anak. Ya. Ma ajrallahu al-'adata bihi fid dunya. Jadi apa yang Allah memberlakukannya secara kebiasaan, ya secara hukum sebab akibat, ya secara hukum sebab akibat, ya. Di dunia ini, wa amara ibadahu,
dan memerintahkan para hambanya. Tadi kan tawakal ya. Sekarang memerintahkan hambanya bi ta'atihi ay bi akhdihi. Bi ta'at itu bi akhdil asbab. Dan Allah memerintahkan para hambanya untuk mengambilnya, untuk mengerjakannya. Contohnya apa, ikhwah? Kita lihat di sini contohnya kal akli indal ju'. Perintah makan ketika lapar. Berarti secara hukum sebab akibat ya, secara sunatullah bahasanya makan itu sebab kenyang. Itu secara asalnya. Tapi ada enggak makan tapi enggak kenyang? Ada. Makannya enggak barokah. Atau mungkin setan ikut makan bersamanya. Kapan setan ikut makan bersama seseorang? Ya, juga jika tidak membaca bismillah. Wa syurbi indal atashi, ya indal atashi, dan minum ketika haus. Wal istidlali minal harri, dan bernaung dari panas. Istidlali minal harri wa tadafu'i minal bardi. Tadafu, perintah untuk menahan dingin, entah selimutan, entah pakai jaket tebal. Sekarang Saudi panas ya? Panas. Berapa derajat? Paling panas itu Jeddah. Jeddah itu sampai 49 derajat. Ya, insyaallah. Kalau umrah kepanasan enggak? Tawaf itu kepanasan enggak? Enggak ya, lantainya kan bisa menyerap panas. Insyaallah ya. Enggak panas. Kapan umrah ya, Wah? Kapan biaya umrah sekarang berapa? 30-an juta ya? 30 juta. Baru dibuka-bukanya ya. Tapi nanti biasanya kalau mau Zulhijjah kan mau Zulhijjah biasanya ditutupkan umrah dulu ya. Karena musim haji. Nanti ketika haji selesai nggak langsung dibuka lagi kan. Wa nahwi dalika, dan sejenisnya, semisalnya. Fahada aydan, maka ini juga wajibun alal mar'i ta'ati. Coba dilihat ta'ati di sini, i'rabnya apa? Wajibun alal mar'i ta'ati. Ta'ati di sini i'rabnya apa? Mas Prasetya? Ya. Dari khobar dari wajibun. Khobar dari apa? Wajibun. Ya, sahih Mas Idat sebagai khobar. Fahada aidan wajibun alal mar'i ta'ati. Mas Denny, kelas 1 kayaknya belum ya? Belum, coba kelas 2. Kelas 2 coba. Mas Giri. Iya, fa'il dari apa? Wajibun. Nah, ini namanya adalah isim fa'il yang bisa merofakkan fa'il. Isim fa'il ini seperti fi'il dia. Jadi wajaba
Wajibun ini maknanya wajaba alal mar'i ta'ati gitu. Kelas satu kadang sudah ada ini ya di ketika kita bahas syarah hadis arba'in ada istilahnya isim fa'il beramalan seperti fi'il. Isim fa'il bisa merofakkan. Nah, ini kan isim fa'il. Bisa merofakkan apa? Fa'il. Taat ini rofa. Rofa sebagai apa? Fa'il dari wajibun. Nah ini wajibun. Maka ini wajib atas seseorang taati asbabihi, mengambil sebab-sebabnya. Jadi harus mengambil sebab, ikhwah. Kalau kita pengen kenyang ya harus makan, mengambil sebab. Kalau ingin bisa bahasa Arab ya harus belajar. Jangan mengandalkan ilmu laduni. Ya, ilmu ladunia. Wa man qassara fihi, wa man qassara fihi, barang siapa yang lalai fihi. Fihi ini apa? Fitaati asbab, dalam barang siapa yang lalai dalam mengambil sebab, hatta tadarrara. Tadarrara ini fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Tadarrara. Yakin fi'il madhi? Hatta masuknya kemana? Fi'il mudhari'. Terus kenapa Ustaz seperti fi'il madhi? Asal dari tadarrara adalah tatadarrara. Tadarrara ya tadarraru. Di sini ada tak yang dibuang. Seperti dalam surat Al-Fajr, tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, gini ya. Tanazzalul malaikah aslinya apa? Tatanazzalu. Jadi tadarraru asalnya apa? Tatadarraru. Jadi ini adalah fi'il madhi karena hatta, fungsi hatta itu menasabkan apa? Fi'il mudhari'. Dan ta di sini ada ta beriringan, itu boleh dibuang satu. Kan berat ya, tatanazzalu. Berat kan? Tata ada tatanya, tata. Tatanazzalu. Tatadarraru. Dibuang. Tadarraru, tanazzalu. Jadi kita mungkin bingung, ini fi'il mudhari' wazan apa gitu ya. Oh ternyata taknya dibuang. Jadi barang siapa yang lalai dalam mengambil sebab hatta tatadarrara bitarkihi, sehingga dia terkena mudharat karena meninggalkannya. Ma'al qudrati ala istimalihi, padahal dia mampu untuk menggunakannya, mampu melakukannya. Jadi barang siapa lapar kok nggak makan, terus dia sakit, ya salah sendiri. Fahuwa mufarritun, maka dia apa? Orang yang lalai. Tafrid itu kan mengabaikan. Kan ada tafrid dan ifrat. Tahu bedanya ikhwah? Tafrid dan ifrat. Tahu ya? Tafrid itu apa? Tafrid. Ada lagi satu lagi apa? Ifrat. Bedanya apa ini? Kalau tafrid fi'il madhinya apa? Farrata yufarritu. Kalau ifrat, afrata yufitu. Ternyata ini ikut wazan fa'ala, ini af'ala. Bedanya adalah lawannya. Nah, ini justru malah apa?
Jadi apa? Lawannya. Kan biduni tafrid wala ifrat itu ya. Kalau tafrid itu mengabaikan, lalai. Kalau ifrat itu berlebihan. Makanya ada jin namanya jin ifrit ya. Jin ifrit. Kenapa dinamakan jin ifrit? Apa? Kenapa? Apa karena sangat ingkar atau sangat gimana? Apa jin yang besar? Jin raksasa, wa qala ifritum minal jin gitu ya. Jangan dipahami jin ifrit itu yang keluar dari botol terus ada apa rambutnya yang panjang itu. Ini bedanya, tafrid dan ifrat. Fahuwa mufarritun yastahiqul uqubah. Maka dia orang yang lalai, mengabaikan, maka berhak mendapatkan hukuman. Al-qismus salis. Ma ajrallahu al-'adata bihi fid dunya, apa yang Allah memberlakukannya ya secara kebiasaan dengannya fid dunya fil a'ammil aghlabi. Bedanya apa di sini ikhwah? Dengan yang kedua. Tadi kan secara mutlak ya. Kalau di sini apa? Fil a'am al aghlab, secara umum, secara apa? Aghlabiyah. Sama. A'am al aghlab itu adalah secara keumumannya. Umumnya seperti itu. Wa qad yahrikul 'adata fi dzalik, dan terkadang apa? Keluar dari kebiasaan. Makanya kan a'am al-aghlab. Ini keumumannya kan seperti itu ya. Dan terkadang keluar dari apa? Kebiasaan. Liman sya'a min ibadihi, bagi yang Allah kehendaki dari para hambanya. Wahia anwa'un, ini bermacam-macam ya ikhwah. Contoh kal adwiyati masalan. Seperti apa? Adwiyah artinya apa? Obat-obatan, ya kan? Seperti berobat, obat-obatan. Wa qad ikhtalafal ulama, ini seperti berobat. Nah, setiap orang berobat itu apa mesti sembuh? Kan enggak ya? Ya kalau secara umumnya kalau orang makan kan apa? Kenyang kan gitu. Makan kenyang. Kalau berobat apa mesti sembuh? Kan enggak mesti. Tapi di sini fil a'am wal aghlab. Fil a'amil aghlab. Qad ikhtalafal ulama, dalam masalah berobat ya ikhwah, ulama itu berbeda pendapat. Halil afdalu, apakah yang lebih afdal liman asobahul maradu, bagi orang yang terkena sakit, tertimpa sakit ya, bagi orang yang sakit, at-tadawi. Tadawi ini i'rabnya apa? I'rabnya apa ini? Bapak Biantoro? Kenapa mansub? Maf'ul bih dari fi'il asoba, maf'ul bihnya dhamir hu ya. Asobahu, ya kan? Dhamir hu. Apa ini coba? I'rabnya apa ini Bapak Eko? Dibantu Mas Rahmat Thaibi. Dilihat siaknya nggih.
Halil afdalu liman asabahul maradu at-tadawi am tark? Apa? Iya, bagus, mumtaz. Barakallahu fiik. Khobar dari apa? Al-afdalu. Nah, jadi khobar itu enggak mesti nakirah. Cuma seringnya apa? Nakirah. Biasanya nakirah ya. Ini. Jadi hal al-afdalu, apakah yang afdal bagi orang yang sakit adalah berobat? Nah, gitu kan. Jadi apakah afdal bagi orang yang sakit itu berobat? Amtarkuhu. Dhamirhu kembali ke mana? Kembali ke? Iya. Kembali ke tadawi. Nah. Amtarkuhu tarku tadawi gitu kan ya. Yang lebih afdal itu berobat atau meninggalkan berobat. Liman haqqaqat tawakkula 'ala Allah. Bagi orang yang merealisasikan, mewujudkan tawakal kepada Allah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu kalau sakit berobat atau tidak berobat. Kalau kamu berobat berarti kamu nggak tawakal kepada Allah. Apakah seperti itu? Ya. Fihi qaulani masyhurani. Ada berapa ikhwah? Ada dua pendapat yang masyhur. Wa dhahiru kalamil imami Ahmad, dan dohir dari perkataan Imam Ahmad, anna tawakkula, bahwasannya tawakal, liman qawiya alaihi, bagi siapa yang kuat, ya, bagi siapa yang kuat atasnya, afdalu, jadi tawakal bagi yang kuat itu lebih afdal. Kenapa? Lima soha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasa Nabi bersabda, yadkhulul jannata, akan masuk surga, min ummati, dari umatku, sab'una alfan, insyaallah. Berapa? 70.000. 70.000. Sab'una alfan, 70.000. 7.000 orang bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Ini 70.000 atau ada tambahan lagi enggak? 70.000, insyaallah ya. Bi ghairi hisab. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, siapakah mereka? Humul ladina la yatatayyarun, mereka yang tidak tatayyur, wala yastarkun, dan tidak minta diruqyah. Ini ada istaf'ala kan? Berarti kan minta, tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak melakukan kai. Kai itu pengobatan dengan besi panas, ya kan? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Berarti ini kan, pendapat ini kan menguatkan nggak berobat kan gitu ya. Nah ini kan tidak minta ruqyah, nggak kayak kan gitu, tawakal saja. Tapi yang rajih mana? Wa man rajahat tadawiyah, dan bagi yang merojihkan, menguatkan, yang lebih afdal itu berobat, qala, berkata, innahu halun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berobat itu adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi kana yudawimu alaihi, yang Nabi itu terus menerus, ya jika sakit berobat, wa huwa la yaf'alu illal afdhala, dan Nabi itu tidak melakukan kecuali yang paling afdal.
Wa hamalal hadisa 'ala ruqi al makruha. Jadi apa? Dan membawa hadis tadi ya, itu adalah apa? Ruqyah yang makruh. Bagaimana ruqyah yang makruh itu? Allati khosya minha asyirk. Ya, yang khawatir darinya apa? Kesyirikan. Ya. Yang khawatir apa? Kesyirikan. Gimana? Iya. Khosya yakhsha. Oh ya. Salah cetak ya. Kemarin kan ayat saja kan salah harokat juga. Kemarin kan ya. Berapa kali kan ya kemarin? Khawatirnya kalau orang minta ruqyah itu ya ikhwah, kenapa ikhwah itu mengurangi tauhid? Kenapa kalau minta ruqyah itu mengurangi tauhid? Bisa mengurangi tauhid karena orang yang minta ruqyah itu nanti bersandarnya kepada yang meruqyah gitu. Nah, kalau kita inisiatif sendiri enggak apa-apa. Sini kamu tak ruqyah tuh. Nah, dari tawari enggak apa-apa itu. Jadi kita yang harus aktif itu ya. Jangan nunggu teman apa? Minta gitu ya. Minta ruqyah kamu. Karena kamu kayaknya kena gangguan gitu ya. Kayaknya ada jin wanita yang jatuh cinta padamu. Wah. Harus dikeluarkan ini gitu ya. Atau kamu kencing sembarangan. Kencing di bawah pohon ya. Kan banyak kisah ya. Ketika piknik kemana, daerah mana itu ada yang kencing di batu, di pohon itu. Pulang-pulang kesurupan. Atau mungkin dia buang air panas di belakang rumah, maghrib-maghrib itu ya. Gak baca bismillah, kena jin. Jinnya mati. Kena air panas. Akhirnya keluarganya apa? Balas dendam itu. Juga kalau di wastafel itu juga buang air panas juga hati-hati juga ya. Bidalili annahu qaranaha, dalilnya adalah bahasanya Nabi mengiringinya bil kai dengan kai wa tiyarah dan kai tiyarah wa kilahuma makruh. Kai dan tiarah itu adalah apa? Kilahuma makruhun. Namun di sini makruh di sini bisa bermakna haram, terutama tiarah di sini. Tatayur kan haram. Man tatayara faqad asyrak. Qala Mujahid wa Ikrimah wa Nakhai wa ghairu wahidin minas salaf ya, la yurakhas fi tarki sabab bil kulliyah. La yurakhas dan tidak diberi rukhsah. Tidak diberi keringanan. Fi tarkil asbab bil kulliyah, dalam meninggalkan sebab secara menyeluruh. Illa, kecuali liman in qata'a qalbuhu, kecuali bagi orang yang sudah terputus hatinya anil istisyraqi ilal makhluqina bil kulliyah. Orang yang benar-benar apa? Orang yang benar-benar hatinya tidak bergantung kepada makhluk secara menyeluruh. Ini pendapat yang rajih ya ikhwah ya. Jadi tawakal itu tidak menafikan mengambil sebab ya. Tadawu ya ibadallah kan ya. Itu merupakan juga perintah untuk berobat. Wasu'ila Ishaq ibn Rahawai halir rajuli ayadkhulal maghazata bighairi zad. Apakah bagi seseorang boleh masuk peperangan tanpa bekal? Faqala in kana ar-rajulu misla Abdullah bin Jubair, jika seseorang tersebut seperti Abdullah bin Zubair yang sudah in qata'a qalbuhu anil istisyraq ila makhluqina bil kulliyah gitu ya.
falahu, maka baginya ayat khulal maghazah bi ghairi zat. Silahkan masuk perangan tanpa bekal. Wa illa, jika tidak, lam yakun lahu ayat khul, maka tidak boleh baginya masuk. Ya. Kesimpulannya adalah bahwasanya tawakal itu juga mengambil sebab. Ya. Tawakal, kalau kita tawakal itu bukan berarti kita bawa hewan gembalaan terus nggak dicencang gitu ya, tetap diikat. Tawakal. Kita juga tawakal menghadapi ujian semester, ya tawakal ya belajar gitu. Kenapa nggak belajar? Tawakal Ustaz. Tawakal. Itu pura-pura tawakal ya. Mahabbatullahi azza wa jalla. Ini adalah amalan hati yang luar biasa ya ikhwah, yaitu mahabbatullahi azza wa jal. Alhamdulillah kita selesai untuk materi saya, sabar, syukur, tawakal, dan sekarang mahabbah. Mahabbatullahi azza wa jal. Ya, ini adalah amalan hati yang luar biasa, sebagaimana yang beliau jelaskan di sini. Al-mahabbatu lillahi hiyal ghayatul qaswa minal maqamat. Jadi al-mahabbatu lillah, cinta kepada Allah, cinta karena Allah, itu adalah al-ghayah, tujuan. Al-qaswa, puncaknya tujuan. Minal maqamati, dari kedudukan-kedudukan. Jadi puncaknya kedudukan yang mulia. Wa dirwatul ulya minad darajat, derajat yang paling tinggi. Jadi kalau terjemahan bebasnya ya, mahabbatulillah itu adalah apa? Kedudukan yang paling puncak, ya, dan apa? Derajat yang paling tinggi, ya, paling mulia, paling puncak. Fama ba'da idrakil mahabbah maqamun. Maqamun ini sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Ba'da. Maka tidak ada setelah memperoleh meraih mahabbah, tidak ada kedudukan setelah meraih mahabbah illa, kecuali. Jadi tidak ada kedudukan setelah meraih mahabbah kecuali wa huwa samratun min samariha. Kedudukan-kedudukan yang lain setelah meraih mahabbah ya, itu merupakan buahnya. Buah mahabbah. Karena mahabbah inilah yang menggerakkannya. Wa tabi'un min tawabi'iha, dan juga apa? Pengikutnya, penyertanya. Kasyauqi wal unsi war ridha, seperti apa? Rindu, ya, dekat dengan Allah, ridha. Itu adalah karena apa? Mahabbah. Sumbernya adalah karena mahabbah. Kenapa rindu? Karena mahabbah. Kenapa ridha? Karena mahabbah. Wala qabla al-mahabbati maqamun, dan tidak ada kedudukan sebelum mahabbah illa wa huwa muqaddimatun min muqaddimatiha, kecuali itu adalah muqaddimahnya, pendahuluannya. Seperti apa? Kataubati was-sabri was-zuhdi wa ghairiha, seperti taubat, sabar, zuhud wa ghairiha. Ini kan amalan hati juga. Ya, Masya Allah, kita lihat bagaimana amalan-amalan hati itu dari asyauq, al-uns, ridha, taubah, sabar, zuhud, syukur, itu dari mahabbah. Ya. Maka teman-teman kalau ingin mendalami masalah mahabbah ini, ada kitab khusus karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Raudhatul Muhibbin wa Jannatul Mustaqin. Itu sudah diterjemahkan, Masya Allah, kitab yang sangat luar biasa. Itu Masya Allah pembahasan mahabbah secara lengkap dan bagus sekali. Ya, kalau membaca kitab-kitab Ibnu Qayyim itu Masya Allah, sastra beliau, bahasa beliau itu indah sekali.
Demikian ya ikhwah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, melanjutkan tentang mahabbah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk besok insyaallah materi bersama Ustadz Abdul Adim ya. Abdul Adim melanjutkan tentang taubah, salah ya. Demikian ya ikhwah wal akhwat, kita cukupkan. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.